Kali ini kita akan bahas tentang dimensional array atau array berdimensi. Kita akan melihat detail tentang array di dalam data struktur ya. Yang pertama adalah array satu dimensi. Array satu dimensi adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data memiliki tipe yang sama. Jadi dalam satu array itu tipenya sama, tidak bisa berbeda-beda ya. Dalam urutan tertentu menggunakan nama yang sama juga. Setiap data itu menempati memori atau lokasi yang berbeda-beda yang dinyatakan nanti dalam satu namanya array. Ya, dalam pemrograman array adalah variabel sejenis yang berderet sedemikian rupa sehingga elemennya saling bersambungan, bersebelahan, berdampingan. Nah, bagaimana dengan array satu dimensi dengan variabel? Kalau variabel itu hanya satu ya, seperti contohnya nih, A ini merupakan variabel tunggal ya. Kalau kita deklarasikan adalah integer A, misalnya dalam variabel A dengan tipe integer. Nah, secara dimensi hanya satu lokasi, tipe jenisnya integer, ukurannya 2 byte ya. Ini isinya nanti. Nah, kalau array satu dimensi A berstruktur array, deklarasinya adalah integer A ada n, ada berupa jumlah strukturnya ya. Kita lihat dimensinya seperti ini, jadi 0 sampai 6. Kalau kita dimensinya adalah 6 ya, itu 0 sampai 6. Jadi dimulai dari angka 0 ya, indeks 0 kita sebut indeks lah ya. Dengan indeks 0 ke angka 0 akan 0 ya, seperti ini. Nah, bagaimana mengelola array? Kita contoh salah satu saja untuk menyiapkan array numerik ya, satu dimensi dengan isinya. Misalnya dalam bahasa C itu kita tulis dengan integer A5 langsung diisi dalam kurung kurang dengan angkanya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada array berisi 5 elemen atau 5 dengan isinya masing-masing angka ini ya. Secara dimensi seperti ini, jadi indeks 0 itu ada angka 25 dan sampai 4 misalnya A5 nih ya, A5 isinya 6. Nah, cara mengisi seluruh array dengan nilai tertentu yang sama dengan mudah kasih kurung kerawan 0. Jadi inisialisasi nih. Nah, hanya sebagian yang pertama, maka yang sisanya akan diisi 0 oleh bahasa C ya, sistematis seperti itu. Ini mengelola array satu dimensi ya, dimensinya seperti ini. Nah, mencetak isinya kita menggunakan looping ya, proses looping. Misalnya seperti ini. Maka kalau kita indeksnya adalah I, maka I0 sampai 4 tinggal cetak dari I-nya. NI akan tercetak seperti ini ya, untuk mencetak. Nah, coba kalau Anda mau latihan menyiapkan array dengan tipe lain, misalnya dengan karakter, terus bagaimana cara mengambil isi array-nya, pindahkan variabel atau apa, terus melakukan operasi terhadap isi atau indeks dari array-nya. Jadi indeksnya sendiri juga bisa dimanipulasi, menukar atau mengganti isi. Nah, ini silakan bisa dicoba ya, untuk mengelola array. Yang kedua adalah array multidimensi. Multidimensi berarti lebih dari satu ya dimensinya ya, memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, yang paling sederhana adalah array 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi. Nah, udah 2 ini saja sudah cukup kompleks ya. Array 2 dimensi terdiri dari n buah baris dan n buah kolom. Gambarannya seperti itu ya. Seperti bisa disebut juga array yang mempunyai 2 subscript atau yang baris dan kolom. Ini bentuknya bisa dianalogikan seperti matriks atau tabel.
Ya, indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini, array 2 dimensi, integer 3 dan 4, ini kalau umpama untuk mendeklarasikannya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada seperti baris dan kolom. Nah, ini indeks-indeksnya seperti ini. Ya, array 2 dimensi dalam C+ menggunakan tanda bracket. Jadi bentuk umumnya seperti ini, nama tipenya integer, namanya apa, elemen baris, kolom baris tadi kolom. Ini mendeklarasikan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau tadi kita deklarasikan, misalnya isi larik seperti ini, langsung diisi. Ya. Hasilnya dicetak. Nah, ini seperti ini. Nah, array 3 dimensi itu bisa digambarkan sebagai suatu benda ruang, ya. 3 dimensi tidak jauh berbeda dengan array 1 dimensi dan 2 dimensi. Hanya indeksnya, jadi ada 3 indeks, kita lihat sini. Indeksnya kolom dan panjang, ya. Nah, perbedaan antara 3 dimensi, ya, array dimensional dan 1 dimensi, ini memiliki satu belah garis kolom. Baris kolom 3 dimensi memiliki baris kolom dan ukuran lain, yaitu perluasan, yaitu panjang. Nah, ini contoh dari array 3 dimensi, ya, diisi seperti ini. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Keluarannya seperti ini. Ya, jadi 236 ini artinya 2 kolom 3 baris. Ya. Demikian tentang array 3 dimensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.